Terus kalau tari tradisionalnya? Tari tradisionalnya kayak yang ngiringin pengantin gitu. Apa itu namanya tari? Apa ya? Tari Yang tabur tebar-tebar bunga. tabur bunga Apa ya? sih namanya Apa ya? namanya? Ibu juga lupa apa itu Iya. ya. Hai semuanya, welcome back to Kim Channel. Ya, seperti biasa ya, setiap hari Minggu saya berjanji untuk menghadirkan satu bintang tamu ya setiap minggunya yang berbeda ya pastinya. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu seorang gadis cantik ya, yang dulunya merupakan salah satu dari murid saya. Dia nanti akan berbagi atau sharing cerita mengenai apa saja sih suka duka selama sekolah dan bagaimana dia sekarang, kesibukannya apa ya. Nanti kita langsung tanya-tanya aja ke anaknya langsung ya. So, kita sambut aja sekarang. Selamat datang Farika. Hai Ibu. Halo semua. Ya, Farika ini merupakan salah satu murid saya dulu pada tahun 2017 ya, Iya, sampai 2020. 2020. Oke. Kira-kira sekarang kesibukannya apa ya, Farika? Kesibukannya sekarang tuh kerja. Oke, kerja di mana? Kerja di sebuah toko buku terkenal Di Indonesia? di Indonesia. Oh, oke. Sudah berapa lama kamu kerja di toko buku tersebut? Udah 1 tahun lebih. 1 tahun. 1 tahun lebih. Oke. Selain kerja ada kegiatan lain barangkali? Gak ada sih, paling kerja aja. Oh, hanya Kesibukannya. Oke. Paling kerja. Sehari-harinya berarti hanya kerja aja Kerja ya. aja. Oke. Oke, kita flashback nih ya, Farika. Dulu sebelum kamu akhirnya sekarang menjadi bisa dibilang menjelma menjadi gadis Iya. ya, pekerja dan akhirnya mandiri gitu ya, bisa menghasilkan uang sendiri. Nah, kita flashback nih ya. Dulu ketika kamu di SMA ya, di Iya. putih abu-abu nih, masa putih abu-abu. Ceritain dong, barangkali ini teman-teman juga nonton ya. Apa kira-kira yang dikangenin dari masa-masa SMA? Yang dikangenin itu pas masa-masa kelas 12-nya paling, Bu. Oke, kelas 12. Ada apa itu di kelas 12? Kalau kelas 12 itu kayak lebih deket sama semua muridnya. Kayak semua teman-teman deket semua. Oh, teman sekelas atau gimana? Teman sekelas, Oh. teman tetangga kelas juga gitu. Semua kelas 12 berarti ya? Iya, hampir. Oke, kenapa bisa tiba-tiba deket kayak gitu? Mungkin karena satu organisasi gitu. Karena satu organisasi terus sering banyak acara gitu, Bu. Oh, jadi sering ngumpul Sering bareng. ngumpul bareng. Dan mungkin pas kelas 12 karena waktunya tinggal sebentar kali ya. Iya. Kita udah sebentar lagi nih di sekolah, Iya. jadi akhirnya deket Deket, gitu ya, deket. momen-momen terakhir gitu. Oke, itu yang paling dikangenin ya. Iya sih yang paling Ada cerita nggak ketika kamu sekolah dulu ya, suka dan dukanya? Oke, sukanya dulu deh ya, momen-momen dikala kamu ngerasa happy ketika di SMA itu pas apa sih? Ketika apa? ketika punya teman banyak pas SMA, terus punya kakak kelas yang baik, yang enggak Nggak suka suka marah-marah. marah-marah Oh, gitu. oke. Oh, pada saat itu ya biasanya, bukan ospek ya, mos. Mos. Ya, pada saat mos. Kelas 10 biasanya mos dulu Mos ya. dulu. Oke. Dan biasanya kamu kerjain sama kakak kelas. Iya. Oke, dikerjain ya. Kakak kelasnya tolong ya. Tapi nggak apa-apa, itu wajar Nggak apa-apa. kok ya di semua tingkatan. SMP, SMA, bahkan kuliah pun memang seperti itu. Nah, yang bikin kamu suka ketika punya teman-teman tuh maksudnya gimana? Teman-teman baru atau gimana? Iya, teman-teman baru dan lingkungan baru. Kan pas itu masih SMP, belum terbiasa sama lingkungan yang SMA gitu. Iya. Jadi beradaptasi dulu sama yang baru. Oke, dan ternyata kamu happy di situ. Happy. Happy-nya kenapa? Ada sesuatu kah? Ada alasan? Apa? Ada sih. Ada. Apa gitu? Ya suka sama senior. Oke.
she loves someone, ya. Dia suka seseorang nih, senior yang nggak apa-apa, lumrah ya, itu sesuatu yang wajar. Namanya juga masa-masa ABG ya, masa-masa puber yang suka sama kakak kelas, itu bukan sesuatu yang salah sih. Kalau boleh tahu kenapa kamu suka sama dia? Lihat dari muka dulu sih ya, Bu. Oke, from the cover ya. Pastinya ganteng. Ganteng. Inisial. Inisialnya siapa? Barangkali saya kenal. Inisialnya S. Oke, S. Bisa es kopi ya, es nutrisi. Es kopi. Oh, sorry ya, udah kita nggak usah bahas itu. Berarti happy-nya tuh, momen sukanya tuh ketika dia masuk ke lingkungan SMA, kemudian dia dapet teman-teman baru, lingkungan baru, kemudian ada seniornya katanya yang nggak suka marah-marah ya, dan dia ngerasa nyaman dengan senior itu ya. Oke, itu sah-sah saja ya. Oke, kemudian dukanya ketika di SMA apa? Dukanya pas baru masuk kelas 10 itu kan ospek MOS. Iya. Pas MOS kan itu tuh bener-bener kayak gimana ya? Dikerjain banget. Dikerjain habis-habisan sama senior, ya dimarahin dikit-dikit dimarahin, dibentak. Oke. Lalu selain itu selalu dijemur sih. Iya, selalu jam berapa? Jam 12 siang. Lagi panas-panasnya. Oh my god, itu panas-panasnya. Bener-bener kamu sih. pakai sunscreen nggak? Kalau nggak gosong kulitnya. Enggak, Bu. Belum terlalu kenal skincare gitu. Oke. Oh iya, sekarang masih sekarang zamannya skincare ya. Oke. Dan sekarang sudah glow up ya. Dulu kan nggak seperti ini, dia dulu nggak seperti ini. Sekarang sudah glowing ya, shining, shimmering, splendid ya. Oke. Tadi suka dukanya ya. Sekarang kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Kira-kira kamu punya nggak sih guru favorit, atau saya paling suka dengan mapel ini, Bu, mata pelajaran ini, kira-kira ada nggak? Ada. Kamu suka apa? Pas kelas 11 sukanya sama Miss Wanti. Oke, itu wali kelas sendiri. Oh, wali kelasnya juga. 11 IPA 3 ya waktu itu ya? Iya, IPA 3. Punya pojok baca kalau nggak salah ya dulu ya? Iya, dulu punya. Menang nggak waktu itu lomba kebersihan kelasnya? Menang ya? Oke, good. Terus mata pelajaran favorit barangkali yang kamu sukai apa? Sukanya seni budaya. Seni budaya. Kenapa? Budaya. Karena Farika lebih seneng yang praktek-praktek kayak gitu. Kan seni budaya kan sering banyak prakteknya. Jadi kamu lebih suka praktek daripada sekedar teori, menulis kayak gitu ya. Jadi lebih suka action gitu ya. Di sekolah kamu selain ikut OSIS, barangkali ikut organisasi yang lain nggak? Eskul yang lain? Eskul ikut. Apa itu? Eskul kesenian. Oh, eskul kesenian ya. Oke. Dari kamu ikut organisasi atau eskul kesenian, kamu pernah nggak sih perform gitu yang berkesan? Masih diingat nggak? Pernah. Di mana? Di acara perpisahan. Di acara perpisahan. Iya, di acara perpisahan. Kamu nampilin apa? Nampilin dance. Oke, dance. Sama tari tradisional. Dance-nya dance gimana ya maksudnya? Korea gitu. Iya, dance K-pop. cover gitu loh, Bu. Oke, dance cover K-pop kayak gitu ya. Terus kalau tari tradisionalnya? Tari tradisionalnya kayak yang ngiringin pengantin gitu. Apa itu namanya tari? Apa ya? Yang tabur tebar bunga. Tabur bunga. Apa sih namanya ya? Ibu juga lupa apa itu ya. Iya gitu pokoknya. Oke. Selain di situ ada lagi barangkali event di luar sekolah? Di suatu acara promosi produk rokok gitu. Terus kamu tampilin apa? Tampilin dance cover. Dance cover, oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Pernah nggak sih kamu dengan kelakuan anak SMA zaman sekarang ya, as we know, anak SMA zaman sekarang tuh dari penampilannya tuh terlalu mencolok gitu ya. Nah, kamu pernah nggak sih ditegur sama satu guru misalkan ya, karena ulah kamu yang seperti itu, atau teman-teman sekelas barangkali pernah?
Sering. Sering kan? Ya, dia ngaku sering. Oke. Kenapa? Sama ibu sendiri kan? Oh, sama saya. Sama saya. Oke, karena apa ya? Karena Farika pakai ini sih, sering pakai lip tint, lipstick Oke. gitu. Lip tint mencolok, Mencolok, ya. warnanya Oke. merah, merona. Merah, merona seperti darah. Oke. Dan kapok nggak sih kamu sebetulnya ditegur sama saya waktu itu? Sama guru-guru lain pernah nggak? Pernah juga sih. Pernah juga. Nah, berarti bukan cuma saya. Bukan cuma ibu. Nah, tapi yang sering saya. Iya, ibu. Oke. Dan terus gimana tuh? Apa kamu tetap pakai itu lip tint ketika kamu sekolah atau udahlah kalau di sekolah Iya. kayaknya jangan deh. Tetap pakai sih, Bu. Nah, Soalnya kalau nggak pakai pucet, Bu. Jadi tuh paling kalau misalkan ditegur terus dihapus. Terus Ya, pakai terus lagi. pakai lagi. Ya itu ya anak-anak zaman sekarang ya. Zaman now. Zaman now. Oke ya. Sebetulnya itu memang sudah bukan hal yang aneh ya, karena mungkin pengaruh dari internet, pengaruh dari televisi, ya kan utamanya dari internet dan gadget ya. Iya. Kamu ikut-ikutan gitu kan, tren-tren Beauty vlogger gitu. zaman sekarang. Cuma mungkin apa ya, momennya aja kurang pas. Sebetulnya kami para guru-guru tuh tidak melarang kamu mau tampil cantik, kamu mau tampil shining, nggak melarang, tapi situasi kondisinya tuh tolong disesuaikan ya. Jadi kalau misalkan weekend atau kamu mau ke mall, kamu mau ke party atau kamu mau kemana itu sah-sah aja. Kamu mau dandan, mau pakai bulu mata ya, false lashes sekalipun nggak masalah gitu. Tapi tolong kalau ke sekolah ya, jangan berpenampilan mencolok, karena kan tujuannya ke sekolah itu untuk belajar ya, Iya. bukan untuk jadi beauty vlogger. Tapi di luar sekolah bebas, kamu mengekspresikan diri kamu seperti apa itu sebetulnya bebas ya. Tujuannya seperti itu dulu itu ya. Jadi nggak tahu ya anak-anak zaman dulu paham nggak gitu maksud gurunya ketika ditegur gitu ya. Iya. Bibirnya warna merah atau berpenampilan terlalu over, mereka paham nggak bahwa itu tuh momennya nggak tepat gitu ya. Oke. Kalau boleh tahu, Ibu lupa inget sih kamu lulus tahun berapa ya? Aku lulus tahun 2020. 2020. Oh, lulusan corona ya. Wah, iya. Corona pemirsa. Sedih banget. Sedih banget. Nah, apa yang bikin kamu ngerasa sedih pada saat ya kamu waktu itu 2020 ya. Jadi Iya. lulusan pertama corona. di era pandemi, di tahun corona. Apa yang bikin kamu dan teman-teman ngerasa sedih? Sedihnya pas lagi deket-deketnya, pas lagi sering main sama teman gitu, teman sekelas, malah ada corona kan dinonaktifin gitu. Iya, Bu. lockdown jadi ya? di lockdown. Jadi belum waktunya libur udah diliburin, jadi sisa waktunya malah nambah dikit aja gitu. Oke, kalau nggak salah waktu itu corona datang ke Indonesia tuh bulan Februari ya. Iya. Februari, kemudian maraknya itu di bulan Maret dan kita semua di lockdown tanggal, Ibu masih ingat nih, tanggal 28. Itu semuanya sudah WFH dan semuanya tuh mulai PJJ ya waktu itu, 28 Maret. Nah, pada saat semuanya dirumahkan, itu kamu kelas 12 ngapain tuh? Itu masih ada ujian sekolah, Bu. Oh, masih ada ujian sekolah. Masih ada ujian sekolah. Tapi akhirnya online ya. Nah, terus selain kamu akhirnya jarang ketemu sama teman-teman nih karena harus dirumahkan ya, kita semua harus dirumahkan. Selain itu apa lagi sih yang bikin kamu paling sedih? Paling sedihnya ini sih pas acara perpisahannya loh, Bu. Oke, perpisahan ya. Jadi mimpi semua siswa-siswi, mau SMP, mau SMA, even kuliah sekalipun ya, yang namanya wisuda, graduation itu adalah momen ya. Momen perpisahan terakhir bareng teman-teman dan guru-guru, dan akhirnya gimana? Akhirnya ya di sekolah jadinya. Di sekolah ya, dan nggak asik ya. Nggak asik, nggak ada acara perform apa nggak ada. Nggak ada ya. Cuma bagi ijazah aja gitu. Itu sedih banget Sedih banget sih. Sedangkan kamu
di tahun-tahun sebelumnya karena kamu anak OSIS Iya, ngebantuin ngebantuin, acara heeh. perpisahan untuk kakak kelas kamu. Iya benar. Oh, so sad. Dan itu akan terus terkenang ya. Iya Bu. Oke. Masih ada lagi kisah sedih di menjadi lulusan pertama di tahun corona? Paling sedihnya itu sih Bu, Apa? nggak jadi UNBK, padahal udah simulasi UNBK itu. Oh, udah persiapan Udah ya. persiapan, Terus UNBK-nya pada saat itu gimana angkatan kamu? diganti jadi US. Oh, Ya. oke. Oh, jadi tidak UN-nya dihilangkan, Iya. kemudian diganti oleh ujian sekolah aja. Ujian sekolah aja. Padahal waktu itu kamu sudah menjalani Udah simulasi sama UNBK. teman-teman. Oh, oke. Duh, banyak ya sedihnya ternyata angkatannya Farika ini. Saya juga jadi flashback nih ke belakang. Jadi ingat lagi gitu. Oh iya, angkatan pertama loh dia ya. Di tahun corona ya, lulusan corona bahasanya, hashtag lulusan corona. Terus kira-kira setelah kamu lulus nih, kan masih di era pandemi ya, 2020 sampai sekarang 2022. Apalagi masa sulit yang kamu jalani ketika mungkin kamu melamar kerja di era pandemi ini, sulit nggak sih? Atau mencari, saya mau ngelamar di mana ya gitu. Susah nggak? Susah sih Bu. Iya. Susah, oke. Susah. Soalnya jarang ada loker kalau misalkan lagi lockdown gini kan. Farika di rumah udah 3 bulanan ya di rumah. Setelah lulus Iya, itu setelah lulus, terus ada loker tuh. Iya, baru ngelamar gitu. Iya, baru ngelamar. Yang sekarang kamu kerja itu. Iya, Oh, untung segitu termasuknya cepet ya. cepet. Hanya 3 alhamdulillah. bulan Iya. nganggur gitu. Atau ya mungkin karena kamunya cari-cari info juga. Cari info, berawal dari iseng juga. Oh, berawal dari iseng. Berawal dari iseng, terus alhamdulillah rezeki. Keterima akhirnya. Terima. Oke. Tadi itu adalah kisah sedih ya. Kisah Iya. sedih karena kamu ternyata di waktu kalian atau di waktu angkatan kamu yang tinggal sedikit lagi hanya menghitung bulan ya. Tapi terpaksa harus memasuki era pandemi dan akhirnya membuat kalian dirumahkan dan jarang bertemu di sisa-sisa waktu yang sebentar itu. Dan tidak ada perpisahan serta UNBK. Itu sedih banget sih ya. Ya itulah kisah sedih pada saat dia kelas 12 ya. Oke, sekarang kita beralih lagi nih. Ibu mau tanya, kira-kira kamu itu punya target atau punya mimpi, cita-cita tersendiri? Kan sekarang katanya kamu kerja di toko buku ya, salah satu toko buku ternama di Indonesia nih. Sebetulnya itu cita-cita kamu bukan? Atau kamu punya mimpi lain barangkali? Itu juga termasuk cita-cita sih Bu. Dari sebelum keluar sekolah, aku mau coba kerja di sini kayak udah ada plan gitu. Oke, mau punya penghasilan sendiri intinya. Oke. Nah, tapi sebetulnya kamu punya cita-cita yang lain nggak? Maksudnya saya mau jadi ini loh sebetulnya. Ada nggak? Ada. Oke. Apa itu? Sebenarnya mau jadi kayak sekretaris di perkantoran gitu Bu. Oke, mau jadi staff ya. Staffnya. Oke. Terus apakah kamu sekarang sedang berusaha untuk meraih itu semua? Ya, sekarang paling usaha yang sedang Farika lakuin itu kayak nyari-nyari informasi tentang jadi sekretaris itu seperti apa dan bagaimana gitu. Ya, baru itu aja sih yang usahanya yang baru dilakuin. Oke. Kira-kira kantor incaran kamu tuh kantor yang seperti apa? Yang bergerak di bidang apa? Teknologi kah? Atau beauty kah? Atau apa? Industri apa gitu kira-kira? Industri beauty sih Bu. Oke. Iya. Kamu suka ya? Suka Dengan kecantikan kayak gitu, make up kayak gitu. Make up, Oh, suka. skincare. Oh, oke. Dan kamu mau berada di dalamnya gitu. Iya. Oke. Ya, oke. Itu tadi tentang keinginan kamu ya, cita-cita kamu yang belum tercapai mungkin. Nah, kita kembali lagi nih ke era-era corona nih, pandemi, karena sekarang juga masih pandemi kan. Kamu bekerja di masa pandemi itu kira-kira ada nggak sih
kesulitan atau bete karena kan seperti yang kita tahu di era pandemi itu sekarang em, mall banyak yang tutup ya kan, toko buku mungkin tutup atau enggak, kafe-kafe juga banyak yang tutup. Soalnya ketika ya pernah itu kemarin ibu baru pulang kerja sampai larut ya, sampai jam 6 sore masih di jalan, dan pada saat itu memang pandemi ini sedang marak-maraknya ya, dan waktu itu ibu mau cari makan aja susah, semuanya itu tutup. Tutup ya. Cirebon itu seperti kota mati waktu itu. Jadi iya, jadi gimana sih kamu sebagai karyawan ya di salah satu toko buku, apakah merasakan juga dampak dari pandemi ini? Apakah sepi juga atau bagaimana? Jam kerjanya seperti apa? Sepi sih Bu pastinya. Sepi ya? Iya, sepi. Soalnya kan apa-apa dibatasin, terus berapa persen yang boleh masuk dan siapa aja yang nggak boleh masuk. Oh iya. Harus pakai aplikasi juga setiap masuk. Kalau misalkan nggak pakai aplikasi, nanti nggak dibolehin masuk. Kok yang sudah vaksin atau belum ya? Iya, Harus oke. yang sudah vaksin. Terus juga. anak-anak boleh masuk nggak? Kan anak-anak suka baca buku ya, boleh masuk nggak ke toko buku? Anak-anak boleh, sekarang boleh masuk. Oke. Pada saat kemarin? Pada saat sedang marak pandeminya? ya, boleh pada nggak? saat kemarin pernah kakek-kakek, nenek-nenek yang lansia itu kan nggak dibolehin masuk. Oke. Sama anak kecil yang di bawah umur 12 tahun nggak boleh masuk. Balita, toddler kayak gitu nggak boleh ya? Karena rentang mungkin ya terinfeksi virusnya. Sedangkan kalau yang kakek-kakek, nenek-nenek, lansia kan memang sebagai apa ya, orang-orang yang cepat ya, Iya, cepat terinfeksi dan nantinya barangkali menularkan ke yang lain mungkin ya, seperti itu. Jadi jam kerja kamu juga waktu pada saat pandemi ini sedang heboh-hebohnya berkurang atau gimana? Berkurang, jam kerjanya dikurangin, jadi nggak full time gitu. Nggak full time. Nggak full time. Berapa jam? Sebenarnya kerjanya 8 jam. Jadi seminggu masuknya cuma 5 hari, kadang 3 hari kerja. Oh, tuh karena dalam seminggu. Dalam seminggu. Karena mungkin faktor ya itu tadi ya, dibatasi di lockdown itu ya. Semuanya kalau nggak salah waktu itu tuh seperti kafe, restoran juga tutupnya jam 6 sore ya. Jadi mall-mall juga semuanya sepi, termasuk toko buku juga mungkin ya. Iya, sama sepinya. Oke, jadi semuanya merasakan dampaknya, termasuk teman kita nih, Farika, dia juga sebagai karyawan salah satu bookstore terdampak juga ya dari corona ini. Ya, oke. Untuk bertahan ya, untuk bertahan di era pandemi seperti ini tuh memang sulit ya. Semua aspek terdampak ya, termasuk tadi kawan kita atau teman-teman kalian, Farika juga merasakan dampaknya. Nah, satu lagi kita juga selain terdampak dari pandemi ini, kita kan yang nomor satu itu harus tetap menjaga kesehatan atau imunitas tubuh ya. Salah satunya adalah terus mengonsumsi vitamin C, dan kalau saya itu dan keluarga terbiasa mengkonsumsi susu murni ya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menjaga imunitas tubuh kita juga agar kita sehat ya. Dan pastinya tidak terinfeksi dengan penyakit-penyakit seperti sekarang ya, flu, batuk ya, atau semacamnya ya. Jadi kita biasa minum susu murni, susu kambing murni ya. Jadi bukan susu sapi tapi susu kambing. Dan bisa tolong diambilkan satu saja. Ya, ini adalah susu kambing murni ya, susu kambing Etawa yang diperah langsung dari peternak kambing Etawanya. Khasiatnya kalian bisa searching ya di internet, itu banyak sekali dan manfaatnya bagus sekali untuk badan ya. Salah satunya adalah untuk menjaga kondisi tubuh kita juga agar tetap sehat ya. So kalian juga yang mau coba nanti bisa dipesan di nomor di bawah ini ya. Dan ayo sekarang Farika kita bareng-bareng coba ya. Rasanya seperti apa sih kira-kira? Kita coba bareng-bareng ya.
Ya, oke. Untuk rasanya sih sama ya, seperti Iya. susu murni Mm-mm. sapi gitu ya. Cuma bedanya di apa sih menurut kamu? Ini sih agak sedikit bau aroma-aroma kambingnya, Ya, tapi tetap sama kayak susu murni ya, pada oke. Yang umumnya. kayak iklan naga itu ya. Iya, Rasanya tawar, tawar, gurih. gurih. Oke, rasanya tawar dan gurih. Cuma memang karena ini susu etawa ya, susu kambing. Untuk yang hidungnya sensitif aja sih, untuk yang hidungnya sensitif tercium ya, sedikit, nggak banyak, sedikit aja aroma kambingnya, tapi khasiatnya, yang penting khasiatnya itu sangat banyak dan sangat baik untuk tubuh kita. Jadi silahkan yang berminat, kalian bisa order di Camel Goat Milk ya, nanti nomornya saya insert di bawah ya. Oke, yuk kita minum lagi. Ya oke, last question ya barangkali Farika, tolong dong kamu share nih tips untuk kawan-kawan dan adik-adik kelasmu yang masih duduk di bangku SMA sekarang, tips untuk menghadapi dunia kerja, karena as we know that orang mendapatkan pekerjaan itu tidak gampang, apalagi di era pandemi seperti sekarang ya, banyak yang kehilangan pekerjaannya, banyak yang di PHK. Nah, tips dari kamu seperti apa nih untuk kawan-kawan dan adik-adik kelasmu? Semangat belajar, Ya. selalu disiplin, dan jangan mudah putus asa. Ya, harus itu. Iya, Kemudian? jangan pernah merasa puas dengan apa yang udah kita dapetin. Oke. Itu aja? Itu aja. Ya, oke. Itu aja tips-tips dari teman kita, Farika, kali ini yang merupakan salah satu orang yang merasakan dampak dari pandemi di negara kita ya, di seluruh dunia ya. Karena dia menjadi lulusan pertama di tahun corona ya, dan ternyata story-nya tuh sedih sekali ya, nggak perpisahan dan segala macam, nggak UN ya. Terima kasih Farika sudah sharing pengalamannya ya, dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, semuanya normal kembali dan tidak ada lagi cerita sedih-sedih seperti Farika dan kawan-kawannya di masa waktu itu ya. Oke, thank you so much for coming Farika. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi, kemudian ngobrol-ngobrol lagi di lain topik dan pembahasan ya. Ya, itulah tadi perbincangan saya bersama Farika yang sudah sharing tentang pengalaman ya, suka dan dukanya selama di masa putih abu-abu atau SMA, dan suka dukanya selama berada di era pandemi ya, atau di masa-masa corona ini. Ya, jangan lupa silahkan like dan komen di video ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram saya di fitrianingsi_0303, and I'll see you on my next video. Bye bye.